Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jemaah, saudara-saudara muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita akan menjelaskan bilakah doa iftitah itu tak usah dibaca. Sebab apa? Tak semua sholat itu mesti ada doa iftitahnya. Dalam sholat fardu, dalam keadaan kesuntukan waktu sholat sudah hampir habis, itu tak perlu membaca doa iftitah. Termasuk juga situasi tidak mengizinkan, seperti bertugas, dia mengerjakan sholat dengan ringkas, tak perlu membaca doa iftitah karena waktunya tak cukup. Ataupun mendirikan sholat di tempat yang mana tempat itu akan diganti oleh orang lain, seperti kita sholat di airport misalnya, tempat tak ada, kita tak boleh terlalu lama-lama karena tempat itu juga akan digunakan oleh orang lain. Termasuk juga kita sholat di hotel yang ketika itu sholat maghrib, ramai yang lenap untuk mengganti tempatnya, maka kita tak perlu membaca doa iftitah karena tempat itu akan diganti oleh orang lain. Itu namanya situasi tidak mengizinkan. Saudara sekalian, yang penting sekali kita pahami bagi makmum masbuk, walaupun sekarang belum tiba masanya untuk saya menjelaskan makmum masbuk, yaitu makmum yang datang terlambat di dalam sholat berjamaah, itu tak perlu membaca doa iftitah, langsung dia takbir, menjatuhkan niat, langsung baca Al-Fatihah. Kalau makmum masbuk tak dapat Al-Fatihah, maka asalkan dapat mengerjakan ruku bersama imam, itu dikira rakaat. Maksudnya apa? Kalaulah pada saat dia masuk dalam rakaat keberapa, sekali imam itu sudah ruku, maka ruku juga, tak perlu menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu namanya bagi makmum yang datang terlambat. Sekiranya pada saat dia membaca Al-Fatihah dalam pertengahan, imam sudah ruku, maka tinggalkan bacaan Al-Fatihah dan ruku bersama imam. Maka kiralah kalau sekiranya Anda dapat mengerjakan ruku bersama imam dengan sempurna, maka itu dikira satu rakaat. Kalau tidak, tak dapat ruku, maknanya itu tidak dikira. Baiklah, itu pun tak perlu membaca doa iftitah karena Anda sebagai makmum yang datang terlambat. Baiklah, itu yang saya maksudkan. Dan juga kita dalam sholat sunat misalnya, dalam sholat sunat tidak semua mesti membaca doa iftitah. Seperti contohnya sholat sunat yang lebih daripada 2 rakaat, seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan yang sempurna ada 8 rakaat. Maka sholat yang pertama, dalam raun yang pertama itulah yang membaca doa iftitah. Manakala sholat yang kedua, dalam raun yang kedua, ketiga, keempat tidak perlu membaca doa iftitah lagi. Cukup sekali pada saat dia mulakan sholat tahajud. Sama dengan seseorang itu mengerjakan sholat duha. Sholat duha itu kan juga 8 rakaat, tak bisa 8, bisa 6 atau 4, paling tidak 2 rakaat. Maka kalau Anda sholat duha, sebaik-baiknya membaca doa iftitah itu pada sholat yang pertama, yakni pada rakaat yang pertama dalam raun yang pertama, dan
Rakaat berikutnya tidak perlu membaca doa iftitah dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga di dalam sholat tarawih. Dalam sholat tarawih itu, apakah sholat tarawih itu 20 rakaat ataupun 8 rakaat, maka yang ada doa iftitahnya hanya dalam rakaat pertama dalam sholat tahun yang pertama. Berikutnya tidak perlu membaca doa iftitah. Begitu juga dalam sholat witir. Kalau sholat witir dikerjakan 2 dan 1, rakaat yang pertama dalam sholat yang pertama itulah yang sepatutnya membaca doa iftitah, manakala rakaat berikutnya tidak perlu membaca doa iftitah. Nah, saudara sekalian, maka kalau ada di antara kita yang terburu-buru mengerjakan sholat sunat, tak perlu membaca doa iftitah. Contohnya misalnya kita mau sholat sunat ba'diyah, sedangkan sesudah habis sholat itu ada kelas, ada majlis, ada syarahan, ada kuliah, maka tak perlulah membaca doa iftitah. Kesimpulannya, sekiranya memungkinkan membaca doa iftitah dalam keadaan tenang-tenang, sholat sunat itu perlu membaca doa iftitah. Tetapi kalau terburu-buru karena ada situasi, boleh meninggalkan doa iftitah. Satu contoh, misalnya seorang itu ditunggu transport, maka dalam keadaan demikian kita tak perlu membaca doa iftitah. Ya, paham tak? Tetapi doa iftitah itu merupakan doa yang dapat membuka tersingkapnya langit, seperti mana yang telah kita terangkan sebelum ini. Saudara sekalian, doa iftitah itu sebetulnya termaktub di dalam surah Al-An'am ayat ke-79, di mana ada penjelasannya. Ada membaca ini, ada yang tak membaca ini. Mana betul? Semua betul. Yang originalnya diterangkan di dalam surah Al-An'am itu ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, kan gitu kan? Itu ada bacaan ini. Aslinya dalam Al-Quran itu ada bacaan ini. Sebetulnya itu adalah merupakan doa Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ini Nabi Ibrahim nampak bintang. Ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang itu tenggelam dan dia berkata, saya tidak suka kepada Tuhan yang tenggelam. Dalam ayat berikutnya, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Dan apabila Nabi Ibrahim itu melihat bulan dan dia berkata, inilah Tuhanku, falamma afalala illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia pun berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Terakhir, falamma ru'asyamsa bazihatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala Nabi Ibrahim itu melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, ini Tuhanku yang paling besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dan tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu sekutukan. Barulah Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Maknanya ada ini, ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima
wa ma ana minal musyrikin, dan sesungguhnya, maknanya ini itu sesungguhnya, ya, aku sesungguhnya, itu taukid. Kalau kita membaca tidak ada ini, boleh apa tidak? Boleh membaca ini ada, yang membaca tak ada ini. Artinya apa? Langsung membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau misalnya kita mau bernapas bagaimana Pak Ustaz? Di mana? Hanifan atau muslimah? Berhenti sesudah muslimah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanifan. Hanifan itu maknanya cenderung kepada agama yang lurus. Musliman, dan aku menyerahkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Barulah berikrar, pengakuan. Berikutnya ialah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan amal ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah termasuk orang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kalau yang aslinya dalam surah Al-An'am itu wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah, itu Nabi Ibrahim. Jadi inilah di antara doa iftitah yang dipakai oleh kebanyakan ulama, walaupun ada hadis Bukhari Muslim yang doa iftitah juga, tetapi ini lebih masyhur, lebih sesuai, ada terpulang kepada jemaah. Tetapi saya sarankan jemaah membaca doa iftitah seperti ini agar langit tersingkap, seperti mana Rasulullah SAW bersabda. Maka Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, sejak itulah aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah ini.